Hi guys. Hi. Hai. Halo, selamat sore. Gimana belajarnya? Aku udah break. Aku belajar yang buat besok. Aku udah beres. Udah aman. Aku paling nanti review ulang materinya nanti malam sebelum tidur, sama paling besok pagi sebelum mulai. Tapi karena masih sisa waktu banyak banget nih, jujur abis live kan aku masih sisa banyak waktu ya. Aku kayak bakal belajar buat materi hari kedua atau hari ketiga yang bisa aku pelajarin terlebih dahulu sebelum gimana ya ngomongnya ya, kan sehari kan ujiannya kan ada 2 kan, yang satu yang susah, yang satu lagi yang biasa aja. Kayak aku bakal belajar yang biasa aja dulu, jadi nanti pas yang malam sebelumnya aku bisa fokus buat belajar yang susah, bisa login buat yang susah gitu. Jadi aku udah nggak perlu mengkhawatirkan yang gampang, dan aku tidak menggampangkan yang gampang ini. Jadi aku tetap belajar dengan sisa waktu yang ada saat ini gitu. Pas banget dengerin yang sampai tidur. Emang gak kemana-mana hari ini tumben? Agama kah maksudnya? Pelajaran agama? Enggak, agama tuh hari keberapa gitu, belum. Aku buat besok sama buat lusa dulu kayaknya aku pelajarinnya. Ketok, thank you so much. Apa kabar? Baik. Aku besok ada matematika guys, tapi aku udah aman. Aku sudah mengamankan matematika aku. Aku tuh ada 2 matematika kan. Aku ada matematika biasa sama matematika lanjut. Tapi besok masih matematika biasa, jadi aku rasa harusnya masih aman. Aku tadi udah belajar juga, tapi ntar aku bakal coba latihan soal malam nanti kayaknya. Karena aku udah hafal rumusnya sih sebenarnya. Jadi gitu. I forget something. Okay. Anyway, aku mau bilang enggak sih, ini nggak penting sih sebenarnya, tapi kayaknya ini bakal nggak terakhir, tapi sebentar lagi ini akan menjadi momen terakhir aku masih pakai poni seperti ini, karena ini kan yang aku bilang itu kan curtain bangs, dan ini tuh sebenarnya udah panjang banget, tapi masih bisa aku roll gitu loh. Jadi masih bisa sekarang, tapi kalau misalnya untuk seminggu lagi mungkin udah nggak bakal bisa deh, karena udah panjang banget sebenarnya. Jadi ya udah nggak bakal bisa pakai poni lagi, sorry to say ya. Mungkin bisa udah nggak bakal bisa karena ya udah panjang, ini kan curtain bangs ya namanya juga. Tapi nggak apa, nanti akan balik lagi kok kapan-kapan. Mau so dewasa apanya? Malah ada yang bilang aku malah terlihat dewasa kalau pakai poni, tahu guys. Aku kayak sumpah beneran kah? Bye poni, yes, say bye bye. Tuh ya, aku juga bingung. Aku udah nggak anak kecil lagi guys, sorry banget. Ini bentar lagi banget bulan Agustus, gak sabar bulan Agustus. Oke. Tapi aku tiba-tiba kayak kepikiran nggak mau bisa ngendarain mobil tau. Aku tiba-tiba kayak ngapain ya aku bisa ngendarain mobil, nanti apa-apa aku kayak sendiri, kan ngeri juga ya. Aku sebenarnya bukan yang nggak mau bisa sendiri, aku malah seneng bisa sendiri kan. Aku jadi kalau misalnya mau ke teater nggak harus nunggu apa sih, kayak inian online kan, kayak kendaraan online gitu-gitu kan. Aku nggak usah nunggu, aku tinggal berangkat sendiri, jadinya nggak bakal telat dan lain-lain kan. Tapi ada satu ketakutan aku juga, kalau misalnya aku sendirian, amit-amit ada apa-apa, aku kan bingung kalau akunya nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa telepon siapa-siapa kan, kayak aku harus gimana nih gitu, ngerti nggak sih? Ya aku sih kalau misalnya bisa ngendarin mobil, kayaknya aku bakal sehati-hati itu ya. Aku bakal nggak tahu dengan kecepatan berapa per jam, tapi kan kayak tetap takut, ngerti gak sih? Terima kasih Kak Sufiani, Mas Batangnya. Belum belajar udah overthinking, ya kan harus dipikirkan dulu. Gimana dong? Aku ikut sama kamu buat jagain. Ide bagus.
kan bingung sih, tapi kayak ya udahlah ya. Makasih Kak Zevanya, Mas Batangnya. Emang kelihatan blushnya? Makasih ya. Coba jepitan ya kan. Aku ngeliat kayak gini aku jadi pengen ke Bali deh guys. Kayaknya enggak sih. Kayaknya emang akunya aja yang pengen ke Bali, tapi ya gimana ya. Bali tuh seru. Aku tuh merasa kayak yang terakhir kali aku ke Bali tuh kurang. Aku cinta banget sama Bali. Terima kasih banyak Kak Dede Rabbit, Mas Batangnya. Kak Dede no. Mas Batangnya. Ya kan, Dede nggak tuh? Terima kasih Kak Nico Wen, Mas Batangnya. Ya kan, Dede, dih, nggak bercanda. Jepang nggak sih? Pengen banget ke Jepang, tapi kayak aku tuh cinta banget sama Bali. Mau ke Bali lagi. Apa sih? Apa sih? Ini masuk habis foto box pakai. Masa sih, demi apa? Terima kasih Kasan X di Mas Batangnya. Oh, tahu nggak sih guys, aku sempet kepikiran kayak kemarin itu, karena kan aku sempet lihat yang Erin sama Kalana ngepost yang mereka nonton musical theater itu, ya nggak sih? Aku lupa lagi. Aku lupa. Waktu itu aku sempet kayak, waktu aku sempet ngajakin Erin pengen nonton juga, tapi bukan musical theater, tapi kayak musical apa gitu, aku lupa, tapi kan nggak jadi. Karena kita nggak pasti juga jadwalnya gimana, jadi kita nggak jadi. Terus kayak pas mereka nonton itu ternyata kan juga ada dekat sini, bukan dekat sini sih, maksudnya kayak bisa dijangkau aja tempatnya. Itu soalnya aku pengen sama Erin tuh agak jauh, jadi kayak I don't know, kayak susah aja mungkin ya. Tapi yang mereka baru ini nonton ini kan ya pasti kita bisa pergiin kan. Terus kayak aku pengen banget melihat musical theater secara langsung, karena kan mereka kan kayak apa ya, nggak tahu, bersandiwara gitu kan, kayak keren banget. Suka kayak teater yang kayak gitu, aku suka, pengen banget. Katanya ada lagi sih, aku lupa tapi untuk tanggal berapa, cuma katanya ada lagi. Kayak pengen banget. Di Juli ada lagi, Juli. Ini apa sih? Aku tuh gak ke liburan deh kayaknya. Aku Juni harusnya udah libur, tapi gak tahu Juni tanggal berapanya, karena ya bisa gitu gak sih? Sekolah tuh masuknya Juli gak sih? Seingat aku ya, kalau tahun ajaran baru tuh masuknya Juli, jadi harusnya Juni aku libur. Cuma aku gak tahu. Terima kasih Kak Zeo, Mas Batangnya. Anyway, tadi aku ngomong apa ya? Oh iya, hari ini ya, aku iri banget sama hari ini yang bisa datang ke event anime, tau gak sih? Aku iri banget guys, kayak kan aku mau, ya kan? Ya nggak bisa dong, aku kan besok ulangan, ya kali. Nggak boleh. Aku harus fokus. Sebab aku hari ini nggak ada jadwal kan. Sebenernya pengen bisa aja sih sebenarnya, tapi kayak nggak bisa. Aku harus belajar. Kenapa harus sebelum ujian banget gitu? Kan pengen. Aku sama Lily selalu udah ngomongin gitu. Aku sama Lily ngomongin soal event ini, kayak pengen banget gak sih Li? Iya, kayak pengen pergi tapi kayak nggak bisa. Ya udah, it's okay. It's fine. Belajar sekarang aja. Aku tadi udah belajar. Aku tadi belajar dari jam 12 sampai jam 2:30 kayaknya. Itu aku ngelarin materi buat besok, karena materi besok tuh dikit. Jadi aku cukup tadi belajar kayak 2,5 jam doang. Tadi kayaknya aku belajar 2 materi. Udah beres, tapi kayak nggak boleh, bukan nggak boleh pergi sih, tapi kayak aku melarang diri aku untuk pergi, dan aku kalau misalnya izin kayak pasti juga nggak bakal boleh. Jadi kayak okay, it's fine gitu deh. Satu hari 2 apa? Ya kan, next event aja. Belajar lagi nggak? Belajar lagi nanti, tapi abis aku live. Ini aku lagi break belajar. Karena tadi aku tuh abis makan siang, aku langsung belajar. Terus abis itu aku langsung siap-siap buat live.
terus aku sambil ya udah sekarang live. Terima kasih Kak Yusron Amri, Mas Batangnya. Ini makan tamim, iya 1 minggu kah, 1 minggu lebih deh kalau nggak salah. Ya pokoknya ngegantung, yes, karena ya gitu emang. Mau lulus Kak? Aku belum, aku naik kelas 12, aku belum lulus. Break belajarnya berapa lama? Nggak tahu, ini sampai nanti aku pengen beres live aja, bisa aku langsung belajar buat materi lusa. Karena aku bingung mau ngapain lagi abis ini, aku udah kayak gak ada kegiatan hari ini, jadi kayak terima kasih Kak Sawi Rabbit, Mas Batangnya. Ya, anyway. Iya, aku tahun depan punya UN, tapi udah lah ya. It's okay, I guess. Yang paling susah di hari apa? Apa ya? Terima kasih Kak Zevanya, Mas Batangnya. Menurut aku yang paling susah di hari lusa sama hari terakhir deh kayaknya. Lusa susah enggak, tapi lumayan susah. Ya lumayan aja, tapi termasuk susah menurut aku. Terus sama hari terakhir sih yang susah. Tapi nggak tahu. Karena berhubung hari terakhir aku ya, menurut aku punya banyak waktu untuk belajar. Karena kan kalau misalnya ujian akhir atau PTS, PAS dan lain-lain itu tuh pulangnya tuh setelah ujian langsung pulang kan. Ya, jadi aku bakal lebih punya banyak waktu untuk belajar aja. Jadi kayak ya udah, aku merasa cukup tenang. Dan berhubung hari terakhir yang kataku susah ini materinya ada yang aku suka, jadi kayak aku nggak terlalu membebani diri aku untuk merasa kalau materi itu susah. Kayak aku akan memasang mindset kalau pelajaran ini aku suka, jadi aku mungkin aja bisa untuk menamatkan dan ya mengerjakan semua soal nanti. Semoga bisa, ya gitu deh. Ya, berusaha untuk enjoy. Sebenarnya aku rencananya akan memperbaiki jam tidur aku selama ujian ini, karena takut ngantuk pas lagi ngerjain ya. Karena kan kalau lagi ngerjain ujian tuh sunyi banget guys kelasnya, terus kayak apalagi akhir-akhir ini kan lagi hujan terus ya, itu gelap banget langitnya. Aku nggak tahu kenapa gelap banget walaupun lampunya nyala, tapi kayak gelap, jadi ngantuk banget. Aku takut, jadi aku kayaknya akan mulai tidur cepat dari malam ini. Sebisa mungkin aku akan tidurnya cepat gitu. Makanya aku akan memanfaatkan waktu yang aku punya untuk belajar. Jadi aku ambil break pun, breaknya akan aku isi dengan sesuatu, entah makan, entah live, dan apapun itu. Dan ya gitulah pokoknya. Terima kasih Kak Winanda, Mas Batangnya. Aku tiap hari tidur cepat. Bagus, keren, good. Apa tuh? Morning person ya, bukan morning person sih, emang harus bangun pagi sih. Bolong pipinya. Thank you remindernya kalau pipi aku bolong. Aku punya jepitan lain tau guys, ada yang kelinci juga, ada yang pita. Belajar subuh lagi nggak? Aku kayaknya bakal belajar subuh kalau aku ada pulang malam. Jadi aku pulangnya misalnya jam 10 aku baru pulang kegiatan, misalnya jam 10 aku baru pulang kegiatan, aku bakal tidur terus jam 4 aku bangun, atau jam 3 nya ya, yang nggak tahu lah ntar. Pokoknya kalau pulangnya malam aku bakal bangunnya lebih pagi. Tapi kalau misalnya aku pulangnya gak malam, ngerti gak sih? Aku juga bingung kenapa kayak gitu ya, aneh juga. Terima kasih Kak Zeo, Mas Batangnya. Pokoknya kalau misalnya aku ada kegiatan, intinya kalau aku ada kegiatan dari siang, dari sore sampai malam, aku bakal belajar subuhnya, entah itu jam 3 atau jam 4. Jam 4 tuh udah paling telat harus bangun, sumpah, kalau belajar subuh tuh. Tapi kalau misalnya aku gak ada kegiatan apa-apa ya, aku ngapain bangun subuh, karena kan aku udah belajar dari pulang sekolah sampai malam. Jadi aku gak bakal belajar lagi, aku baru review materi ulang sebelum ujiannya mulai. Tapi kalau misalnya aku ada kegiatan ya aku belajar subuh gitu. Yang ngantuk emang dari sekolah. Ngantuk sih, tapi kayak ya udah. Kalau ngantuk biasa aku bakal ini guys, apa? Aku antara minum, kalau enggak aku bakal ya keluar kelas aja, kemana kek yang bikin aku melek dulu.
minum kopi. Pengen sih, terima kasih Kak Vanda and Mas Batangnya. Pengen sih, kayaknya aku nanti akan mulai, nggak boleh sih sebenarnya ya, nggak boleh minum kopi aku sebenarnya, tapi kayak aku akan mulai untuk minum kopi deh. Kalau misalnya ya itu yang aku bilang, kalau aku ada kegiatan pasti aku bakal minum kopi. Just not good. Dan tidak seperti aku biasanya, tapi kayak lumayan menolong sih, jadi kayak ya udahlah ya. Aku tuh bener-bener gak bisa minum kopi. Bukan yang gak bisa sih, tapi aku gak doyan, aku gak suka kopi. Sebab kalau dikasih kopi aku minum, cuman gak suka aja, bukan yang aku mau. Kalau ditawarin, mau kopi gak, aku bakal nolak sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang dipaksa, emang udah dibeliin, ya udah aku terima. Tapi kalau misalnya baru ditawarin doang, aku bilang gak apa-apa, gak usah. Karena ya bukan minuman favorit aku aja guys. Sebenarnya kalau dikasih ya udah, tapi kalau misalnya baru ditawarin aku nolak gitu. Kopi apapun itu, mau kopi susu, kopi yang latte atau apapun itu, kayak aku nggak suka semuanya. Tapi karena kan mau nggak mau. BTW, aku baru tadi kan ada yang kayak nanyakan kapan live gitu kan. Sebenarnya aku tadi mau live lebih siangan, tapi aku baru ingat ada yang Aita kata. Jadi kayak yaudah aku nyari yang sebelum nanti lanjut ke Ramune kan. Hari ini Ramune kan malam jam 7, jadi kayak aku nyari yang gitu. Makasih Kak Zeo, Mas Batangnya. Kata Dan, belajar hanya untuk orang yang tidak percaya pada diri sendiri. Oke. Ya nggak apa kalau dia udah percaya sama diri sendiri. Terima kasih Kak Bayo, Mas Batangnya. Menurut aku apa ya, orang yang belajar ya karena dia ini sih, apa sih namanya, kayak gimana ya, aku juga bingung. Aku cuma buat nginget-nginget materi ulang terus gitu. Lagi kita kan ke sekolah buat belajar, terus dia ke sekolah tuh untuk apa kalau nggak untuk belajar? Itu aku bingung. Kayak dia bilang apa, belajar kalau tidak percaya sama diri sendiri. Terus dia ngapain ke sekolah? Kalau gitu dari awal nggak usah ke sekolah nggak sih? Kan udah percaya pada kemampuan dia sendiri. Terima kasih Kak Zevanya, Mas Batangnya. Kasih spoiler Lesson Apps 3 dong. Aku udah ketemu siapa yang menjadi lawan, untuk lawan gak tuh, untuk menjadi tamu nanti pas lesson. Jadi kalian tunggu aja ya. Udah ada list gitu, jadi nanti kalian tunggu aja, oke? Coba nih barcode. Nah, kalian liat Nala barcode gak? Aku suka banget tau. Nala keren deh barcode, aku suka. I like. Ya aku udah punya list untuk bintang tamunya nanti, kalian tunggu ya. Kalian tunggu. Aku udah sempet kayak, aku udah tahu sih nanti mau ngomong apa sama tamunya ini. Kayak aku udah siapin beberapa topik sebenarnya, tapi ya semoga berjalan ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Hey, tim soft spoken, that's me. Aku kangen deh waktu itu yang Idea waktu itu sama Cilia. Ngomong, kalau spoiler inisial langsung ketahuan gak sih? Tunggu. Iya, ini kalau misal kasih tau kan langsung ketahuan deh. Iya, nggak bisa. Nggak mau. Kalian kok suka spoiler sih? Aku bingung deh. Ya kenapa kalian suka spoiler? Why? Ya kan harus surprise. Karena penasaran ya, makanya karena penasaran kayak lebih seru nanti nggak sih taunya kayak di pas Dania kok, oh dia gitu. Terus kan kayak penasaran bakal bahas apa sih nih kok sama dia nanti. Dia kan akan terus mendengarkan gitu.
Bentar. Oh, ini deh udah, kalau kalian semau itu untuk spoiler, di huruf nama panggilannya itu ada huruf L-nya. L. Tapi aku nggak kasih tau posisinya di mana. Dia pokoknya di namanya tuh ada huruf L. Ya kan ya? Iya harusnya. Ya kalian pikir saja, banyak yang namanya ada L-nya soalnya di Gen 12. Hahaha. Gak mau. Udah itu aja. Ini posisinya bisa di mana aja ya huruf L-nya. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Jadi macem-macem. Ya emang banyak ya, siapa suruh kalian minta spoiler. Ya udah kasih tahu terus kalian makin menebak-nebak siapa. Biarin aja kalian. Siapa suruh. Terima kasih Kak Minanda, Mas Betangnya. Siapa yang bisa tahu guys? Kan tunggu aja ya. Iya, Arali juga ada L-nya. Tapi kan ini tamunya guys, ada tamunya bukan aku doang. Tim soft spoken. Sembah kamera, thank you ya. BTW kan tau gak sih, Harley udah potong rambut, tapi dia lagi di luar. Tadi aku ajak ke kamar, dia nggak mau. Ya udahlah ya. Kenapa harus lihat tadi Harley? Dia tuh kepalanya gede guys sekarang. Lucu tau. Iya, Harley jadi bondol. Enggak. Tapi dia kayak badannya tuh botak, terus kepalanya tuh enggak, jadi kayak kepalanya gede gitu loh, lucu banget. Nanti deh aku fotoin, aku post di PM ya. Ale bondol era, iya pasti kalian langsung nge-Ocean Ale guys. Muncul lagi Ale bondol, tapi langsung ya. Gemas. Oh iya, kalian tau gak sih, aku bakal, gak tau kapan, tapi aku bakal post, aku main lagi. Untuk lagunya sebenarnya aku random pick sih. Aku kayak kemarin itu lagi suka sama lagu ini aja, terus jadi kayak yaudah aku latihan lagu itu. Jadi nanti kalian tunggu aja ya. Ini kali ini beneran, ini real bakal di post, cuman aku masih belum tahu minggu ini atau minggu depan aku post. Kita lihat aja kapan, karena aku masih kayaknya abis ini, kalau aku masih nggak deh, aku belajar dulu. Abis aku belajar, aku breaknya aku bakal latihan ini dulu, jadi nanti makin lancar buat di video ini gitu ya. Aku breaknya bakal main ini kayaknya. Ide bagus. Spoiler lagunya nggak mau. Kayak tunggu aja ya, soalnya nggak berapa lama lagi doang. Terima kasih Kak Zeo motorsportnya. Dan tunggu saja. Lagu luar enggak. Aku bakal cover. Yaudah deh aku spoiler, tapi kan harus tebak sendiri lagunya ya. Sebenarnya ini nggak ada alasan kenapa aku post lagu ini sih, kayak aku suka aja sama lagunya, nggak tahu kenapa, kayak terngiang-ngiang dan menurut aku cocok aja buat dimainin di piano soalnya. Jadi kayak oke. Aku bakal cover juga, jadi maksudnya aku bukan cuma main doang, tapi aku bakal nyanyi juga gitu maksud aku. Aku bakal bawain lagu JKT. Lucu banget, Erin L Kill Me, oke. Maksudnya Kimi, tapi dikasih L, Tuhan Yesus ya. Enggak lagu baru sih sebenarnya, kalian harus tahu lagunya, tapi nantinya. Kayak menurut aku cocok aja gitu, dan nggak tahu aku lagi terngiang-ngiang ya sama lagunya, nggak tahu aku suka. Kayak cocok aja dia mainin pakai piano soalnya, jadi kayak ya udah tunggu aja ya. Vlog bareng Delin juga belum, soalnya kan aku masih ujian. Janji aku setelah ujian aku bakal jalan dulu sama Delinan gitu. Ya gitu. Kan setelah ujian aku jalan, baru aku bikin vlognya. Begitu guys.
Delin juga dia bilang oke, gitu-gitu. Jadi terus tau gak sih, kan aku kan bilang di PM yang waktu aku bilang aku pengen vlog sama Delin itu. Terus gak berapa lama di hari itu juga kalau nggak salah ketemu Delin kan, kita kegiatan bareng. Terus Delin nanya, Li emang kamu bilang kalau mau jalan sama aku atau apa gitu. Pokoknya apa yang aku ngomong di PM tuh dia ditanyain balik ke aku kan. Nggak tahu mungkin ada yang tag Delin atau gimana. Terus aku bilang iya aku bilang di PM aku mau gini. Terus dia yang kayak ngerti gak sih, yang kayak oh Rani gitu kayak gitu, ngerti gak sih, kayak Delin tuh kan Delin aneh, aku nggak bisa sama Delin yang kayak gitu sumpah. Kayak oke. Aneh atau kocak sumpah, dia gak jelas banget. Terus dia kayak langsung peluk gitu, aku kayak nih apa sih, kan kita kan emang kayak gitu biasanya kan, karena emang udah lama sih jujur nggak jalan sama dia, mungkin ya nggak tahu, lucu aja, kocak tuh orang, aneh Delin guys. Soalnya aku sama dia, kan aku juga strict di TikTok sama Delin kan. Terus kayak banyak banget tempat makan yang kita saling kirim. Aku udah kayak, Del nanti kita kesini ya. Habis itu dia juga bilang kayak, ini udah bagus nih, nanti kita kesini deh, kayak gini. Kayak kita udah banyak banget sebenarnya, tapi kita nggak list sih. Jadi kalau misalnya kita bingung kemana, tinggal buka TikTok kita aja. Karena isinya tempat makan semua aku sama Delin tuh. Terima kasih kawinan dan Mas Batangnya. Oh yang ngomongin streak itu paling sering padam kalau misalnya sama Delin tau. Kayak kadang entah dia yang ini, kalau nggak aku. Terus aku sempet matiin sih. Aku sempet madamin streak kalau nggak salah waktu itu. Karena itu guys, inget gak sih yang aku bilang aku tuh punya batas main sosmed yang Instagram sama TikTok. Itu terus aku kayak nggak tahu, walaupun aku ada batas, aku sempet 2 hari berturut-turut tuh aku nggak ngabisin batas main TikTok. Aku ngerti nggak sih, jadi aku belum ngelewatin batas tapi aku udah nggak mainin TikTok lagi, jadi gitu. Jadi aku sempat nggak buka TikTok, terus aku matiin. Maaf banget ya Del. Terus kayak kan kalau misalnya kita mau nge-restore si streak itu ada 5 kali kesempatan di 1 bulan ya nggak sih, aku lupa, aku jujur lupa banget 5 kali kesempatan di 1 bulan atau gimana gitu. Dan waktu itu masih awal bulan banget, nggak banget sih, tapi kayak masih tanggal belasan awal gitu. Itu kita udah pakai 3 kali buat nge-restore streak kita. Itu kayak aku takut padam sumpah jadinya, karena kayak gitu deh. Nah yaudah ya, maaf ya Del, aku juga memaafkan kamu kok Del. Salva banget sama blush warna. Jujur kalau di aku blush aku nggak gitu kelihatan, makanya aku bingung kalian tuh ngeliatnya gimana. Soalnya di aku nggak gitu kelihatan warna blushnya. Tapi aku tuh makanya aku tuh nge-mix gitu tau. Aku nggak tahu undertone aku tuh yang natural, yang apa sih namanya tuh, ada ya itulah pokoknya, aku nggak tahu ada aku tuh yang mana. Tapi aku mix warna yang pink banget, yang soft pink, bener-bener pink banget. Ini tuh pink yang bukan pink merah tapi pure pink gitu loh, baby pink gitu. So aku mix sama yang warnanya agak peach, jadi gitu. Karena kalau aku tambahin yang kayak pink yang agak merah, jadinya tuh kayak terlalu kelihatan banget, aku nggak suka. Jadi aku carinya tuh yang warnanya bisa nyatu sama kulit aku gitu. Begitu. Yes, tim subscribe favoritku. That's me. Aku juga apa ya, HP aku sama temen 340 padam minggu kemarin. Kasian banget. Aku streak paling banyak kalau nggak salah sama Nala deh. Aku awal mulai streak tuh sama Nala. Terus waktu itu akhirnya mulai juga Marilyn sama Nina kan. Waktu itu sama Nina tuh sebenarnya aku nggak tahu dia ini mau ngebuat streak atau enggak sama aku kan. Aku kan nggak tahu dari dulu tuh kayak jarang aja ini yang ngikutin TikTok kan sebenarnya. Terus Nina tuh nggak ngajak, dia nggak bilang kayak Rali ayo kita bikin streak, dia nggak kayak gitu. Dia cuman yang kayak ngirimin video, tapi aku pikir kayak ya udah aku reply kan. Tapi kadang dia sempat ngirimin banyak banget video, tapi aku nggak reply, aku cuman buka-bukain doang. Terus dia bilang kayak ini kita nggak mau bikin streak apa, aku udah kirimin video gini-gini. Nah ya kan aku nggak tahu ya niat dia apa. Jadi ya udah, awalnya aku nggak bikin streak sama Nina, tapi pas dia ngomong dia mau bikin streak ya udah aku bikin.
kayak to the point aja, kamu maunya apa nanti aku lakuin. Tapi kalau kamu nggak bilang kamu maunya apa, kan aku nggak tahu kalau kamunya nggak nyaman gimana gitu. Strik aku belum ada yang sampai 300 deh kayaknya. Aku paling banyak 200 berapa ya, aku lupa, nggak tahu berapa, aku lupa banget jujur. Tes kepekaan. Terima kasih Kak Vanda N. Mas Batangnya. Saya mau ngetes kepekaan kan aku nggak tahu kamu apa ya. Aku tuh gak sesuai. Kalau ntar salah gimana? Ntar aku yang kepedean kan nggak mau gitu. Bakal netap terus poni guys. Nggak bakal netap terus. Ini netap apa nih? Maksudnya ini nggak bakal goyang atau netap yang bakal aku selamanya pakai poni? Kalau selama pakai poni aku enggak. Tapi kalau nggak bakal goyang kayaknya nggak terlalu goyang karena aku hairspray ini. Gitu. Coba kepikiran Anali Bondol itu, kalau yang satu itu nggak mungkin banget terjadi karena nggak bisa guys, aku bondol guys, aku bukan aku gitu. Ya aku tuh nggak tahu kenapa aku nggak bisa sama aku bondol. Aku punya gambaran aku bondol, maksudnya bukan bondol yang kayak Kimi ya guys. Aku tuh nggak, aku pernah bondol tapi bukan bondol kayak Kimi. Kalau Kimi tuh udah ekstrim gitu bondolnya, aku nggak sebondol itu dulu. Aku tuh gak bondol sih hitungannya, soalnya itu cuman sepundak doang, di atas pundak dikit kayak di sini nih, leher sebagian sini, nggak nyampe pundak, seingat aku ya. Aku pernah segitu. Terus tapi aku nggak ponian juga, sebenarnya bagus-bagus aja, tapi aku makin kelihatan kayak nerd guys. Bayangin aku udah kayak gitu, pakai poni juga, apa nggak nerd abis aku? Oh my, oh my. Pas SD enggak, pas SMP. Aku pernah tahu post di ini, di PM. Aku inget banget aku post di PM. Nggak bondol banget sih, tapi kayak ya segitu. Cuma aku inget banget aku pernah post di PM, sumpah. Waktu aku pakai kemeja warna putih, seingat aku post di PM-nya. Iya kan, tahu kan? Aku nggak ngarang, kocak. Terima kasih Kak Supriyandi, Mas Batangnya. Enggak, itu enggak. Iya yang putih, yang pakai kemeja putih terus pakai rok hitam. Itu nggak bondol banget, itu udah lumayan panjang sih, soalnya itu sebulan apa 2 bulan setelah aku potong sih, ingat aku. Dan itu udah sepundak, makanya waktu aku tuh potong kayak lebih tinggi dari pundak gitu loh. Ya gitu pokoknya. Itu kan udah panjang aku bilang. Kalau awalnya tuh seginian. Iya yang blur itu fotonya karena aku zoom itu. VC aku boleh banget dong, bulan depan VC juga nggak apa-apa. VC boleh ingetin aku subscribe kamu, kenapa nggak sekarang? Why? Ya dulu aku juga dengar ada orang yang nggak bakal ponian, ini kan sebenarnya nggak ponian ya. Terima kasih Kak M. Alvan, Mas Batangnya. Oh ya BTW, yang apa sih namanya tuh? Aku kemarin nanya Levi bagaimana cara membuat Gundam. Terus kayak dia dengan ahlinya menjelaskan, nanti kamu gini-gini, aku kayak oke. Aku bingung banget jujur. Pas dia ngejelasin kayak paham. Padahal aku kayak ini kalau misalnya salah potong bagiannya kayaknya hancur gitu kan. Tapi gak apa, kita coba, kita belajar ya. Gak apa. Terima kasih Levi. Nyusun Gundam kudu bener-bener waktu luang. Iya kah? Sumpah. Ya aku coba nanti. Iya, aku lagi malas ngerjain proposal skripsi. Kok ada cara buat semangat? Kalau aku cara untuk semangat, kayak misalnya aku malas ngerjain tugas, sebentar maaf ya. Terima kasih KM Evan, Mas Badangnya. Kalau aku lagi misalnya malas kayak ngerjain tugas kayak, paling ini tugasnya masih bisa deadline-nya tuh buat minggu depan. Tapi kayak mager banget. Padahal aku lagi ada waktu luang, belum tentu besok-besok kan aku ada kan. Aku bakal masang mindset kayak, ini kalau misalnya aku udah selesain hari ini, aku minggu depan bisa ngapain aja. Dan kalau aku nggak selesain hari ini, belum tentu hari-hari sebelum
minggu depan datang ini sebelum ya pokoknya besok-besokan ya belum tentu nggak ada tugas lagi. Nanti kalau numpuk aku gimana, ngerti nggak sih? Jadi aku kayak bakal memaksakan diri aku untuk ngerjain biar nanti kalau misalnya ada tugas lain aku nggak bakal terbebani, dan di minggu depannya aku bisa nyantai. Aku nggak bakal malam sebelum deadline ini aku nggak bakal kayak kesusahan untuk ngerjainnya gitu loh. Jadi aku akan memasang mindset seperti itu. Aku akan memasang mindset aku akan terbebani kalau aku nggak melakukan sekarang dan saat ini juga. Itu cukup bekerja sih untuk aku, jujur. I'm back, abis ngapain? Iya, mengubah mindset menjadi gimana kalau misalnya tugas ini tuh udah gak ada lagi, aku bakal terbebas, aku tidak akan merasakan kesengsaraan ini lagi, dimana si tugas-tugas ini akan menghantui aku terus menerus sampai dikerjakan. Terima kasih Kak Zeo motorsportnya. Begitu. Tapi tetap mager gimana? Jujur itu mindset yang selalu berguna untuk aku, dan aku nggak pernah ganti mindset itu, cara itu sih. Jadi aku nggak tahu juga, kurang tahu juga. Kalau kalian ada cara lain nggak guys selain itu? Kalau aku gitu soalnya. Udah makan belum nih? Aku tadi udah makan tadi siang jam 12 kalau nggak salah. Aku bukan tanya Kimi, aku nanya Levi tentang Gundam. Aku dapat Gundam dari gift. Semangat ya, mau sidang bulan depan. Semangat, kalian juga ujian yang udah mau ujian ya. Kemarin tuh pas PC aku nanya kan, kayak yang kuliah pun udah banyak yang mau ujian gitu katanya kan. Semangat ya. Oh iya ujian. Oh iya tuh gimana ya? Oh pernah ngajarin PR sekolah? Pernah dong. Pernah banget malah, kayak misalnya ya, kan ada satu mata pelajaran nih yang misalnya hari Rabu ada, hari Kamis ada lagi, atau pokoknya hari apapun itu tapi besokannya ada lagi. Itu ada yang kayak gitu kan, kayak double. Jadi 2 hari berturut-turut nih ada pelajaran ini, dan aku misalnya dikasih pas di hari Rabu ya, misalnya tugas ini, dan misalnya kerjain 10 nomor nih hari ini. Iya, hari Rabunya aku dikasih tugas. Terus hari Kamisnya aku misalnya bukan hari Kamisnya, apa sih? Ganti deh. Hari Kamis dikasih tugasnya, terus harus dikumpul hari Jumat. Tapi hari Kamis itu aku ada show siang gitu kan. Kok siang? Malam. Hari weekday selalu malam kan ya? Iya. Kamis misalnya malam aku show-nya kan. Show malam. Ya aku nggak bisa ngerjain tugas dong guys. Karena aku kan harus nyampe teater misalnya jam berapa gitu kan, abis pulang sekolah kan aku langsung OTW misalnya ya. Ya aku nggak bisa, nggak ada waktu untuk ngerjain lagi ya. Aku kapan lagi mau ngerjain? Aku kan pulangnya malam. Nggak bisa. Jadi aku kerjain pasti di sekolah. Jadi aku pernah guys, kalian jangan mengira aku gak pernah ngerjain tugas di sekolah, aku pernah. Apalagi kalau misalnya kayak gitu tuh, yang lagi ada, misalnya ada kegiatan, terus aku gak bisa kerjain ya, paginya aku pasti bakal kerjain. Jadi daripada gak ngerjain, kayak sebenarnya aku merasa tertolong juga sih dengan ada tugas-tugas itu, karena kayak apalagi kalau misalnya tugasnya bisa aku cari di buku, jadi aku kayak sambil ngebaca aku nyari jawabannya, kan aku sambil ngebaca materi di buku kan, jadi itu nolong banget. Jadi aku kayak seenggaknya aku ada beberapa ilmu yang masuk gitu, beberapa materi yang masuk ke otak aku selama aku mengerjakan. Ada temanku yang mantan kamu, doain dia biar bisa PC sama kalian. Amin, semoga bisa PC aku dulu ya, semoga KKN. KKN tuh berapa lama sih guys ininya, masa KKN-nya ini? Bentar lagi mau jadi agit ya? Iya. Aku gak siap guys, aku gak mau naik kelas, tapi aku gak mau jadi kakak kelas. Gimana tuh? Gitu pokoknya gak bisa. 1 semester kan? Hah sumpah? 1 bulan? Hah? Jadi KKN berapa lama 1 semester 1 bulan? Hah? Bukan menolak tua, tapi kayak aku nggak siap menanggung. Ini nggak tanggung jawab sebenarnya jadi kakak kelas ya, tapi kayak kamu contoh tuh kakak kelas kamu yang gini kayak apa ya, kalau misalnya adik kelas ada yang kayak nanya misalnya kayak ini materi nanti gini kayak pokoknya mereka nanya ke aku, kayak aku gak tahu apa jangan tanya aku. Jadi kayak aku takut, aku nggak siap jadi kakak kelas karena aku belum kakak kelas. Rasanya aku belum sampai di mana aku bisa disebut jadi agit gitu rasanya, kayak aku belum siap.
Satu hari di kampusku KKN-nya pas kalian konser. Demi apa? Gak apa, semangat ya KKN-nya. Pas kaget, aku pernah gak ya? Satu kamu mengeluarkan aura labrak. Kayaknya gak bisa deh. Gak bisa. Tidak akan bisa. Aku pernah gak ya kayak gitu? Kalian pernah ngeliat aku aura labrak pas lagi di teater gak? Pas lagi MC atau apapun itu. Lanjut kegiatan ya, Cel. Oke, semangat. Bentar lagi menjadi kakak kelas yang sangat baik hati. Iya dong. Selalu baik hati. Orang kakak osisnya masih I know, thank you ya. Thank you banget loh. Iya banget, makasih ya. Karena kalau lagi diem aja serem. Kayak, oh iya, aku baru sadar sama satu hal ya guys. Aku kayak sempat kepikiran kemarin itu kan. Kayak aku tuh kalau misalnya ingin berekspresi kayak senang, kayak yang bahagia, yang kayak fun gitu, aku tuh nggak kelihatan senang itu sampai kayak gemes nih ngeliat nih orang seneng tuh. Nggak bisa, aku nggak bisa kayak gitu, ngerti nggak sih? Kayak udah aku seneng kayak senyum aja gitu. Tapi kayak nggak bisa yang sampai kayak kenapa sih kok kesenangan banget tuh, nggak bisa. Orang tuh nggak bisa sampai yang kayak ngerasa aku kesenangan itu. Tapi kalau misalnya aku rest face aja, kayak aku diem aja tuh kelihatan banget aku nggak senengnya, ngerti nggak sih? Giliran aku mau kelihatan seneng tuh susah, tapi giliran aku nggak mau kelihatan nggak seneng tuh kayak gampang banget. Orang tuh kayak ini Rali kenapa kok kayak gini, kok kayak marah gitu, ngerti nggak sih? Aku bingung. Kayak aku nge-rest face aja tuh kelihatan aku nggak seneng, tapi aku gak bisa senyum terus, pegel pipi aku. Gimana dong? Aku bingung. Bingung banget. Aku tuh kalau misalnya di teater tuh aku setiap MC kan aku kan kalau MC selalu di belakang gak sih? Aku lain paling belakang. Ya kan ya? Kata aku paling belakang, terus pajama aku juga paling belakang kan, lain paling belakang kalau misalnya MC kan. Itu tuh aku bingung harus gimana, kayak aku pegel banget guys senyumnya jujur. Kayak kan nungguin mereka pada MC kan, aku kayak aku kadang tuh mau gak mau harus ngeliat ke Regi atau Nina gitu biar aku seenggaknya ada ketawa gitu. Karena kalau nggak aku bingung, aku pegel kalau senyum biasa. Kalau nggak ada yang ngebuat aku ketawa tuh kayak, ngerti gak sih? Kayak oke, dia kok senyumnya terpaksa banget ya gitu. Apa tuh kayak pegel, aku berusaha untuk tetap senyum tapi kayak pegel. Makanya kadang nengok ke Nina kayak nunggu dia ngejokes apa gitu biar aku ketawa gitu. Bingung guys, aku tuh bukan yang nggak senang, cuman kayak pegel banget, sumpah pegel banget senyum tuh gitu lah pokoknya. Kayak aku kayak bingung, aku tuh harus senyum terus rasanya, kalau enggak ntar orang kayak ngiranya aku marah. Aku tuh nggak marah, enggak, aku nggak seneng tentangin orang. Aku tuh tau nggak sih yang semenjak aku SR sama Nina yang kemarin itu, yang listen itu tuh apa sih itu namanya, di TikTok tuh banyak yang bilang kok Ari kalau ngomong pedes banget sih. Enggak, itu aku menyampaikan fakta aja. Aku nggak pedes kalau ngomong, ya jujur aja. Itu jujur artinya. Enggak sih, itu nggak jujur sih sebenarnya. Itu kayak aku melebih-lebihkan aja sebenarnya, agak hiperbola, tapi kayak ya intinya itu fakta aja. Gitu. Coba iya sih, itu agak kayaknya sih. Aku tuh sempet kayak apa ya? Enggak sih, itu emang aku kayak gitu kalau ngobrol sama mereka langsung, aku juga begitu guys. Jadi kayak ya udah, mereka udah terbiasa kok. Gitu. Karena harus jujur, ya kan? Ya kan? Nanti kan tunggu aja nanti sama siapa aku bakal listen selanjutnya ya. Yes, jujur itu lebih baik. Ini kok aku nextnya tergantung sama siapa. Aku nggak bakal kayak yang itu sama Nina. Kalau misalnya lawan bicara aku nggak kayak Nina, pokoknya tergantung aja gitu.
Semangatin dong mau agitnya. Aku juga mau agit, semangat kita para agit nantinya. Kan kamu jujurnya spontan. Ya gimana ya? Maksudnya apa tuh? Habis UAS atau pas pekan UAS tuh maksudnya apa? Listennya? Atau apa? Tidak paham. Listen. Oh, aku kan mengusahakan tiap minggu ada listen. Jadi ya pas UAS aku bakal listen juga. Kayak gitu. Pas aku UAS kalian kan nggak UAS bisa nonton dong, ya kan? Lagian anak-anak 12 udah banyak yang ujian gak sih? Kan kita beda-beda kelasnya ya. Ada yang udah jadi agitnya SMP, ada yang udah jadi agitnya SMA. Jadi kayak mereka kan udah ujian duluan ya harusnya. Jadi gitu deh. Oh ya BTW aku bukannya sebenarnya nggak mau nge-share kalian kayak siapa yang bakal menjadi bintang tamunya kan. Tapi kayak biar surprise-nya, terima kasih Karisna Mas Batangnya, biar surprise. Terus jadi kayak apa ya, gak pressure juga ke tamunya dan ke akunya juga, karena kayak kalau misalnya kalian udah tahu ntar pasti kayak muncul beberapa pertanyaan yang kayak ingin sebenarnya pengen kalian sampaikan juga kan, pertanyakan kan, tapi aku pengen membuka pertanyaan-pertanyaan itu saat kita udah di ruang SR-nya, jadi kan nanti yang nonton baru bisa kasih pertanyaan gitu. Ya bukan yang nggak mau sebenarnya, aku kemarin udah sampaikan ke salah satu kakak yang VC ya, aku udah sampaikan ya itu bukan karena bukan nggak mau, emang apa ya, biar lebih surprise aja ya gitu sih. Koas bulan depan terus habis sidang proposal, semangat. Ada rencana bintang tamunya kakak-kakak gak? Pengen sih, setelah aku menamatkan Gen 12 ya, kita coba untuk nge-reach kakak. Tapi kita lihat dulu ya, karena jadwalnya kan sedang tidak tahu ya guys. Sebenarnya ini buat ngabisin Gen 12 aja kayak, bukan ngabisin Gen 12, maksudnya untuk menamatkan semua listen sama Gen 12 aja tuh kayak masih butuh berapa kali lagi nggak sih? Banyak banget. Apalagi ini buat sampai kakaknya. Oh iya lagi maghrib ya. Oke. Jangan terlalu berisik. Nanti ada apps yang nggak ada tamunya nggak? Ada. Nanti ada yang nggak ada tamunya, tapi itu kalau misalnya Gen 12 lagi nggak ada yang nggak ada yang bisa. Nah itu maksudnya. Jadi kalau misalnya Gen 12 lagi full kegiatan, mereka ada kegiatan dan nggak bisa sama sekali buat ikut listen, ya aku bakal listen sendiri kayak gitu. Tapi Q&A juga kak. Iya Q&A, tapi Q&A nya tuh bareng kalian, jadi aku menjawab pertanyaan itu untuk menjawab pertanyaan juga, tapi kalian juga menjawab pertanyaan. Kan kalau misalnya ada tamunya, aku lebih fokus untuk memberi pertanyaan ke tamunya kan, sama aku melihat apa yang ingin kalian tanyakan ke tamunya. Tapi kalau misalnya aku sendiri, aku akan menjawab pertanyaan dan kalian juga menjawab gitu. Seperti yang awal, betul. Jadi kita nanya enggak, jadi aku udah siapin beberapa pertanyaan, tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang nyambung sama pertanyaan kalian yang nyambung dengan temanya, aku akan bacain gitu. Ya mau ngomong kemana, lupa apa-apa, pulang dulu ya. Oke, hati-hati di jalan. Misalnya kita ada pertanyaan gimana? Iya, kalau misal pertanyaannya masih nyambung dengan temanya, masih sesuai, aku akan jawab pertanyaan dari kalian. Tapi kalau udah melenceng dari pertanyaan dan temanya, aku nggak bakal membahas tentang pertanyaan itu gitu. Temanya berubah-berubah, betul sekali.
udah episode 2. Aku bakal fokusin untuk nyelesain semua episode Listen sama Gen 12 dulu. Untuk kalau misalnya udah selesai baru tentang ya baru yang lain. Tapi kalau misalnya apa tuh namanya, kalau misalnya emang Gen 12 yang gak bisa ya aku sendiri gitu lah pokoknya guys. Pokoknya aku bakal fokusin untuk ngabisin tema Listen ini sama Gen 12 dulu gitu. Iya, episode 1 Listen sendiri, terus episode 2 kemarin sama Nina, episode 3 kemungkinan besar akan sama Gen 12, diusahakan. Foto buat pengumuman Dexas berbunga, enggak sih, yang kemarin kan emang bunga, terus yang apps kedua aku temanya bukan tema sih, tapi backgroundnya tuh di pantai, jadi emang beda-beda sih. Aku mau jadi self-spoken ini lagi ini guys, apa ya namanya, lagi itu kedengeran gak sih? Kapan episode 3 nya? Minggu ini lagi azan ya, di tempat aku lagi gitu. Esoin bintang tamunya apanya tuh? Oh iya, aku nyari yang bintang tamunya kosong dan akunya juga lagi gak ada jadwal pasti. Keganggu emangnya kan kamu ya, itu pasti dicari waktu yang emang akunya kosong, maksudnya ada spare lebih atau ujiannya emang tidak terlalu sulit gitu kan. Aku udah belajar, aku udah matengin banget, jadi nanti aku bisa SR gitu. Tenang aja, tenang. Pengen didongengin kalau gini suasananya. Dongengin apa? Kapan-kapan aku misalnya lagi live aku bakal dongeng ya guys. Itu aku bakal sengajain buat live malam, tapi entah jam 10 atau jam 11 aku akan live. So aku akan mendongengi kalian, oke? Biar kalian juga ketiduran. Ntar aku baca top gifternya juga bakal pelan-pelan, jadi kalau udah mati, maksudnya aku udah end live pun kalian gak sadar, oke? Nanti ya. Tapi aku tetap gak tahu sih sejujurnya mau dongengin apa, tapi ntar aku cari dulu ya dongeng yang kayak yang umum aja gitu. Jujur aku kalau dongeng, kalau misalnya baca cerita buat tidur tuh aku lebih suka baca cerita kayak cerita rakyat gitu loh. Itu kayak menurut aku tuh seru. Sabtu belum tahu kapannya aku belum tahu, tapi kayak aku pengen nanti ya. Pengen bikin sendiri lagi sih, tapi kayak susah sebenarnya. Enggak sih, sebenarnya bisa aja, tapi kayak random aja gitu. Kapan kamu belajar lagi nanti habis aku end live. Cerita rakyat seru kan? Iya kan, aku suka juga. Kamu sering baca DM? Gak sering baca kok aku. Mau banget didongengin nanti ya. Aku juga suka banget sebenarnya bacain cerita. Aku sebenarnya suka juga sih baca cerita untuk diri aku sendiri, tapi aku suka kalau misalnya bacain cerita untuk orang, karena kayak aku bercerita terus kayak kalau misalnya kayak mendengarkan tuh kayak wow, jadi nggak cuma aku doang tau gitu yang tahu ceritanya, kalian tinggal duduk mendengarkan aja, jadi kayak so fun. Aku nggak punya DMX, aku nggak punya, aku punya DM IG, jadi kalian kalau mau DM di IG aja ya. Aku nggak punya DMX soalnya. Gitu. Tapi aku ngomongin dongeng tuh aku makin pengen punya daycare gitu tau guys. Soalnya kayak akhir-akhir ini semua jenis aktivitas yang ada di daycare itu lewat di FYP aku, kan aku jadi pengen. Tapi IG nggak bisa kirim foto, iya kah? Soalnya ada beberapa, tapi ada kok yang bisa. Kayaknya kalau misalnya DM IG tuh kalian jangan kirim foto yang kayak one scene gitu deh, yang kirim foto biasa aja. Setelah aku bisa tahu.
harus bisik-bisik banget, harus soalnya kita azan. Nyatanya aku diomelin. Nggak ada yang ngomelin. Aku tuh nggak bakal pernah ngomelin orang. Ya, selama nggak pernah. Yes, take care. Ya. Boleh banget live update tau. Kayak kalian tuh ternyata ini ya, bukan ternyata ini ya, maksudnya kayak aku kayak jadi tahu kalau kalian tuh aktivitas tuh ngapain aja sehari-hari. Misal kayak sebelum ke teater kalian ngapain dulu, atau setelah teater kalian makan di mana gitu-gitu. Kayak seru aja, jadi kayak aku tahu aktivitas orang lain juga, seru jadinya. Omelin lucu banget. Hai, masih suka nonton anime nggak? Enggak, aku udah nggak nonton lagi guys. Aku cuman kayak ngeliat klipnya doang, sama kayak spoilernya doang. Terus katanya nanti Demon Slayer itu bakal ada lagi kan di bioskop, cuma aku nggak tahu kapan. Katanya sih bulan September, tapi aku nggak tahu aku salah apa nggak ya. Tapi aku bakal nonton kayaknya. DM bisa tahu kirim foto, sumpah. Kayak banyak tahu yang kirim, tapi kalau misalnya one scene emang nggak bisa, aku nggak bakal bisa buka. Di kalian nggak bisa, di aku juga nggak bisa buka, ngerti nggak? Kalau one scene tuh nggak bakal bisa guys. Tapi kalau misalnya image doang yang kalian kirim itu bisa, seingat aku ya. Oh, bisa asal pakai grup tuh guys katanya. Oh iya, jadi kalau kalian cuma reply lewat story aku ya nggak bakal bisa. Menantikan Avatar 3 tahun. Jadi tahun ini beneran ya? Sumpah aku akan siap menonton Avatar. Aku dikatain aneh tau, aku lupa sama siapa, Gen 12 nya siapa, tapi katanya aku aneh suka sama Avatar. Kayak, tapi Avatar tuh keren. Mereka tuh ini apa namanya, 2026 sumpah. Jadi 2026 Avatar. Aku makin lama sih, kocak ah. Iya, Avatar biru. Kayak mereka tuh manusia banget gitu menurut aku. Bukan manusia banget gimana. Terima kasih Kak Zel, jet pribadinya. Sebenarnya bukan manusia gimana sih Avatar, tapi kayak mereka tuh punya perasaan, mereka juga kayak bertanggung jawab sama wilayahnya mereka gitu loh. Kayak mereka mau mempertahankan, mereka mau ngelawan untuk menjaga sesama gitu, kayak wow, mereka manusia banget gitu. Juga mereka kayak apa ya, nggak tahu, aku suka aja karena karakternya kan ya udah itu aja kan, alur cerita juga gitu kan. Jadi kayak nggak tahu, aku sukanya kayak enak dinikmati juga, bisa menikmati banget. Apalagi kayak pemandangannya, terus kayak musiknya itu kayak enak banget. Kayak aku berasa dibawa ke dunia Avatar karena sebagus itu. Parah banget, emang nanti yang bisa guys. Tadi abis ngambek, maaf tadi abis ngambek guys, sorry nggak bercanda. Tadi aku pas lagi mau nge-scroll komennya, tadi aku malah keluar dari IDN-nya, maaf. Nah, bercanda gak nge-like, tadi aku keluar dari aplikasi IDN-nya gara-gara aku lagi nge-scroll komen kalian. Terima kasih Kak Zevanya, Mas Batangnya. Ya walau itu loh yang bikin aku sedih. Sebenernya aku jadi kayak bukan gak mood sih, kayak keinginan untuk aku menonton Avatar berkurang 2% karena udah gak ada Neteyam nanti. Tapi kayak Neteyam tuh banget. Awalnya tuh aku suka sama Loak guys, karena kayak seru aja kelihatan anaknya. Tapi setelah dilihat-lihat lagi tuh kayak Neteyam tuh kayak dia tuh bertanggung jawab. Dia anak pertama yang bertanggung jawab. Keren. Please, reinkarnasi 2% mah dikit banget, Le. Iya emang dikit banget sih, tapi kayak tetap aja itu berasa. Martabak rasa apa katanya, Le? Hah, apa kok martabak tiba-tiba?
nonton Avatar gara-gara nggak sengaja, sumpah. Aku juga awalnya nonton Avatar gara-gara itu rame kan, Avatar kedua bakal keluar. Akhirnya sebelum Avatar kedua keluar, aku nonton yang pertama dulu. Terus akhirnya aku kayak sangat menyukai Avatar. Itu kayaknya aku mulai menyukai warna biru gara-gara Avatar juga deh setahu aku. Tapi fun fact, aku kurang suka martabak telur tau. Suka sih, tapi kayak ya itu yang aku bilang, kayak mirip-mirip sama kopi. Kayak aku kalau misalnya ditawarin martabak telur sama martabak biasa, aku bakal pilih martabak yang manis. Tapi kalau misalnya martabak biasa tuh manis ya maksudnya. Terus kalau misalnya ditawarin mau martabak telur gak, aku bilang kayak aku bakal bilang enggak deh kayaknya. Karena nggak tahu ya, rasanya martabak asin, martabak telur tuh berminyak banget. Jadi kayak gitu deh. Sebenarnya makan-makan aja, cuman berminyak aja gitu rasanya. Martabak manis too sweet. Kan bisa minta susunya dikurangin. Lo bakal makan malam gak? Makan dong. Kalau berminyak dilap pakai tisu nempel tahu. Martabak isi taichan bisa dibicarakan kayaknya. Taichan kemarin habis berapa tusuk? Aku tuh beli yang taichan biasa sama yang kulit kan. Aku nggak ngabisin sendiri guys, enak aja. Itu udah main papi aku juga. Nggak tahu kayak, tapi lebih dari 10 deh. Harusnya pasti lebih dari 10. Martabak manis bisa request tawar gak? Kata aku sih mendingan gak usah makan. Karena kayak bingung sih. Nah, yang kulit atau yang biasa? Jujur, karena kulitnya seenak itu, aku lebih suka kulitnya. Tapi kalau misalnya di tempat lain, kayak aku lebih suka dagingnya. Karena itu beneran seenak itu guys. Kan harus coba, aku gak bisa sumpah. Aku misalnya tinggal deket situ ya, kayaknya aku bakal tiap hari makan taichan deh. Enak banget, aku gak bisa. Mau taichan sekarang jadinya. Enggak langganan sih. Jujur aku makan situ baru ketiga kali apa keempat kalinya deh. Dari awal aku menemukan itu ya, aku menemukannya aku kapan deh? Awal tahun kayaknya. Awal tahun sampai sekarang tuh aku baru 4 kali. Dan pertama kali aku makan 4 apa 5 ya? Kayak 5 deh. Dua kali aku makan. Yang pertama kali aku makan itu, dua-duanya itu aku bawa pulang gara-gara aku habis teateran, terus kayak aku lapar kan. Akhirnya mami aku beliin taichan, terus kayak dapet di sana. Terus aku nggak tahu itu sebenarnya di mana kan. Terus habis itu 3 kali, kan udah 5 nih, 5. 2-nya itu yang dibawa pulang. Nah, 3-3-nya ini tuh baru aku makan bulan ini. Jadi bener-bener kayak bulan ini aku makan 3 kali di taichan itu kalau nggak salah. Apa 2 kali? 3 apa 2 kali gitu. Seenaknya itu, cabenya juga pedes banget. Aduh. Kadang tuh cabai taichan tuh ada yang nggak enak lah guys menurut aku. Kayak ada yang biasa aja, tapi ini enak banget. Approve. Kayaknya udah termasuk langganan gak sih? Enggak lah. Ada yang aku kayak makan udah berapa kali, belasan, 20-an kali kayaknya. Gak tahu satu tempat ini kayak. Tapi itu kan udah segitu, udah sebanyak itu gara-gara emang udah dari berapa tahun lalu juga aku taunya. Tapi ada juga yang aku baru tahu kayak tahun lalu, tapi udah kayak belasan kali. 4 termasuk langganan ya udah. Oh, kayaknya kalau misalnya sudah bisa aku akan membuka konten vlog. Aku bakal jadi ini apa sih namanya guys, yang vlogger tapi yang makanan gitu. Food vlogger ya. Aku bakal menjadi food vlogger deh kayaknya. Aku siap banget memberikan. Aku belum pernah makan gultik lagi, nanti aku cobain dulu baru aku review.
Aku bakal jadi food vlogger dan aku akan bikin kalian kayak pengen juga dengan apa yang aku makan karena enak banget. Aku bakal jadi food vlogger deh. Aku siap menjadi food vlogger, yay. Nggak dong, masa aku jualan taichan? Kayaknya aku nggak bakal jualan. Kalau aku jualan taichan, kayaknya itu bakal habis sama aku deh. Pengen seharian tuh kulineran, kayak seru banget. Itu mimpi aku. Itu akan menjadi mimpi aku, dimana aku tidak ngapa-ngapain seharian. Aku nggak misalnya kalau misalnya jalan-jalan gitu ya, aku bukan ke tempat wisata tapi aku ke tempat makan gitu loh. Enak. Iya, kulineran. Ih, lucu banget. Siap. Nanti ya. Aku paling suka, sumpah, pengen banget next vlog di JKT48 TV. Amin ya, amin. Next vlognya kulineran. Entah seharian itu jalan ke daerah mana yang kayak isi kuliner semua. Aduh, aku bener-bener siap banget membuat kalian tuh jadi suka sama kalian itu. Aku bisa banget guys sebenarnya kalau misalnya makan tuh nggak sejaim itu. Tapi karena aku makannya kan dikit kan kalau misalnya sama kalian, jadi kayak, maksudnya kan kalau misalnya aku lagi live, masa aku sambil ngomong, jadi aku harus mau nggak mau harus tutup dong sampai pas lagi makan, ya kan. Tapi kalau misalnya buat ngevlog ya kan aku nggak ngobrol sama siapa-siapa, aku kan kayak menikmati dulu, aku baru ngasih komentar dan lain-lain. Itu kan aku bisa kayak pengen banget kalau misalnya JKT48 TV. Aku antara impian aku adalah kalau misalnya masuk JKT48 TV antara masak, terus aku nyobain sendiri makanannya. Kalau enggak aku kulineran. Seru. Oh iya, kalau kulineran di JKT48 TV, kayaknya aku bakal sama Fritzy. Aku mau banget kulineran sama Fritzy. Fritzy tuh suka banget kayak, nggak tahu makanan yang dia bawa juga random, ngerti nggak sih guys? Dia tuh nggak picky eater itu menurut aku. Dia semua juga dicobain, jadi kayak apa yang aku bawa, aku tawarin kan. Dia mau coba, jadi kayak seru pasti. Kangen sama Fritzy juga tau soalnya. Pengen deh Trio 08 kulineran bareng. Nala tuh juga kalau misalnya menikmati makanan tuh yang kayak dia nunjukin kalau enak tuh, dia nunjukin itu kalau enak. Tapi kalau enggak dia juga bakal nunjukin kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak seru. Seru ya guys, pengen banget. Semoga ya next kontennya JKT48 TV kita bisa bertiga. Kan seru ya. Yang dia makan ulat. Sumpah 08 udah semua kecuali aku. Parah. Lucu banget, hashtagnya traveling atau kulineran. Kayaknya aku bakal pakai dua-duanya. Kalau misalnya emang ke tempat-tempat yang berbeda, aku bakal terus traveling pas kulineran. Ya kan beda-beda tempat dong. Masa aku kulinerannya di satu tempat itu mulu kan enggak. Jadi kayak lucu kalau misalnya traveling habis ada kulineran juga hashtagnya. So cute. Mau cek terus enggak? Pengen banget, semoga ya guys. Aku sudah siap menjadi ini food vlogger. Aku akan nge-review, karena aku suka aja nge-review makanan. Kayak nggak tahu, karena ya keluarga aku juga suka kan kayak pergi ke tempat makan gitu. Kalau kita pergi kemana pasti dicari duluan tempat makannya, bukan tempat wisatanya. Aku nggak tahu kenapa. Terus kayak ya udah nge-review aja, ngebanding-bandingin kayak misalnya kayaknya tiramisu di sini lebih enak deh karena dia lebih gini. Cuman yang waktu itu yang di sana itu juga enak, cuman ya kurangnya ada di sini. Jadi plus minus si dua-duanya, ada enaknya ada enggaknya, tapi gini ya. Aku udah terlatih kok. Iya, seru lah, gak sabar guys, gak sabar. Mau banget ya. Dihakimi apa? Terakhir aku review coklat Dubai. Ingat gak sih yang ada tiga jenis? Kok 3 ya? Iya gak sih 3? Udah lama banget, tapi itu kayak kapan ya?
sebelum tahun baru. Aku inget banget sebelum tahun baru itu. Iya, itu lama banget. Yang bikin vlog juga ada waktu itu, yang pas aku bikin vlog sama Fritzi, yang akhirnya makan coklat Dubai juga sama Fritzi gitu-gitu. Kayaknya udah makan, udah, tapi aku belum makan malam. Mau belajar, udah tadi aku udah belajar. Tapi ntar kayak abisnya aku bakal belajar lagi buat materi yang besok-besok gitu. Pop this song, ya kan, aku juga suka. Besok sekolah, iya besok sekolah. Tapi ya guys, kayak aku masih belum bisa menamatkan pose Kiowa tau. Karena kayak aku gak bisa. Aku gak pernah mencoba untuk pose Kiowa. Kayaknya sih. Karena kayak gak tahu cara pose Kiowa tuh gimana. Bukan gak tahu sih, tapi kayak pose Kiowa untuk orang-orang tuh beda-beda ya. Untuk setiap orang tuh beda-beda. Ada yang mereka kayak gini aja tuh Kiowa, ada yang harus kayak extra effort menunjukkan sisi muka yang tidak pernah orang lihat, itu baru kelihatan Kiowonya, ngerti nggak? Jadi kayak aku bingung. Yang nggak cocok Kiowo. Ya udah, kamu juga nggak cocok sama Rika. Sorry ya. Nggak cocok juga sama Kageyama. Sorry ya. Coba dulu deh pas Kiowo, nggak bisa. Aku bingung. Kageyama siapa? Kageyama itu adalah sebuah karya yang sangat indah guys. Walaupun sifatnya nggak jelas, tapi Kageyama tuh keren banget. Kalian bisa menontonnya di Haikyuu ya guys. Kan boleh banget kenalan sama dia. Kenalan aja, soalnya dia punya aku. Kageyama harus Sasuke. Sasuke keren. Ada satu momen yang menurut aku Sasuke keren, tapi dia emo banget. Sorry, tapi dia kelihatan emo banget nih. Maaf banget deh, nggak bisa aku ngelihatnya. Padahal dia tuh keren, tapi ya itu. Aikawa juga keren, tapi dia tuh kayak iseng gitu loh. Aku kayak malas. Aku masih tim Kageyama deh, walaupun Sasuke tuh keren, tapi ya tapi kan Kageyama kan, tapi kan si Sasuke juga udah punya anak guys. Aku tidak mau mengambil ayah orang lain. Jadi Kageyama aja. Kalau Ayu jadi food vlogger, kota mana yang paling ingin Ayu cobain kulinernya? Aku kayak bakal ke Surabaya duluan deh guys. Kalau nggak Surabaya, aku bakal ke Jogja duluan. Dua itu akan aku kunjungi duluan. Surabaya sama Jogja, bagian manapun itu dari mereka bakal kunjungi. Karena kayak, aduh, nggak bisa. Sebenarnya aku kurang suka sama makanan-makanan yang manis ya. Tapi kayak ya aku mau coba karena aku nggak pernah coba, karena aku selalu menghindari makanan-makanan manis, jadi aku pengen coba. Aku akan memaksakan gitu. Kok gait-gait banget ke Kageyama? Karena cuma orang-orang tertentu yang bisa mendekati Kageyama guys. Jadi setelah aku mendapatkannya, ya nggak mau aku lepas dong. Iya, aku cinta banget makanan yang asin. Sebenarnya aku suka makanan manis, tapi yang kayak emang buat dessert gitu loh, buat kayak kue ya udah manis. Tapi kalau misalnya untuk makanan yang emang manis, entah nasi yang manis dan sebagainya, aku kayak kurang suka.
Iya Miyatsumu juga boleh. Suna sih, Suna cakep banget. Aduh. Belum dekat udah asin. Nah itu mah kamu. Suna gak kesini tatapannya. Iya itu, makanya kan kayak menantang gitu. Kayak apaan sini segitu. Keren gitu. Jadi kayak bisa ditantangin balik, ngerti gak sih? Kalau ditantangin katanya kayak gak bakal yang marah. Dia malah yang kayak gitu, ngerti gak sih? Kalau misalnya Kageyama ditantangin balik dia bakal marah. Masalahnya itu guys, dia tuh tipe yang kalau misalnya Kageyama tipe yang ditantangin tuh kayak bakal ngamuk gitu kelihatannya. Kayak si Suki iniin Kageyama, dia langsung kayak maju sih gitu. Kalau Akashi tuh terlalu soft boy banget, sama kayak Suga. Ke Solo, iya mau juga, pengen juga ke Solo. Suna rambutnya kayak pohon beringin. Kamu juga rambutnya kayak sawi warna hijau. Gak usah gitu deh. Gak, maaf ya, kamu cantik kok. Apa kamu cantik. Aku suka rambut hijau kamu. Aku jadi gampang notice kamu soalnya. Selain karena kamu cantik, kamu juga rambutnya warna hijau, jadi kayak gampang di notice gitu loh. I love you. I'm so sorry. Apa? Aku tuh hanya berbicara fakta guys. Aku udah bilang, aku tuh kalau ngomong tuh gak pedas, tapi ya sesuai faktanya aja. Enggak, Rani gak pemarah. Iya, fakta tuh pakai penekanan dikit ya, biar sadar aja. Emang Suna tuh rambutnya emang agak mengkhawatirkan sih jujur. Tapi kalau misalnya di art yang fans art gitu, fan art bagus banget, kayak keren kelihatan rambutnya. Jadi kayak ya udahlah. Lagian Kageyama juga kalau dipikir-pikir aneh tau, rambutnya masa iya poni cuman kayak di tengah gini doang terus kayak sisanya begitu, kayak ngerti gak sih? Sebenarnya rambut anime tuh agak nggak masuk akal. Menurut aku rambut yang paling masuk akal di Haikyuu tuh cuman kayak si ini apa sih, si kembar Mia yang Miyatsumu sama Mia iya, si kembar Mia gitu. Kayak mereka tuh paling wajar rambutnya, kadang kayak rambut normal manusia gitu. Kayak coba bayangin rambutnya si Bokuto, kayak ngerti gak sih? Emang aneh-aneh, rambutnya tuh nggak ada yang jelas. Jadi kayak ya udahlah, at least mereka keren. Sumpah, apa cat rambut nggak apa? Kayaknya cat rambut aja. Ya karena aku tunggu aku ketemu kalian langsung aja sih. Tapi aku nggak bakal gimana kok. Aku cuma mengatakan fakta aja. Nanti kalau misalnya aku ngeliat kalian mirip apa ya aku sebutin. Itu sih. Gak apa-apa kok. Nggak jadi. Lah nggak jadi kenapa ya, nggak apa-apa. Kan itu kan mau kemauan kalian sendiri, ya nggak apa-apa. Izin mendeskripsikan kamu buat tugas bahasa Indonesia. Silahkan. Itu warna apa? Bibir Kageyama warna hitam. Hinata atau Hoshiumi yang pantas jadi raksasa kecil. Yang itu, yang emang pertama kali dapat julukan raksasa kecil, siapa sih namanya tuh? Nggak ada yang cocok lagi tau menurut aku. Kayak mereka cuman dapat title itu buat kayak udah, karena yang aslinya udah nggak dapat title itu, jadi kayak turunan aja namanya. Ya tetep menurut aku di OG yang paling cocok. Setelahnya tuh kayak
cari title sendiri lah gitu, ngerti gak sih? Kayak jangan mau pakai yang punya orang, yang turunan orang lain punya, karena nggak suka aja. Ya kan, setelah dapetin title itu jadi kayak aneh aja, kayak ya dapetin title sendiri lah, kayak lebih keren dapetin title sendiri tau, kayak berasa lebih bangga aja gitu. Terus belum tentu orang yang sebelumnya punya title itu kayak seneng juga kalian yang dapetin, karena kayak kan nanti pasti ada yang banding-bandingin juga, kayak standarnya tuh yang gak nyampe buat dipanggil raksasa kecil juga, jadi kayak ngerti gak sih? Jadi mendingan dapet dan emang punya title sendiri aja. Apa? Ya gitu lah. Jujur tuh. Ya. Maaf ya guys, yang tadi beneran deh, itu karena ya gitu aja. Aku agak tersinggung soalnya. Enggak sih, nggak tersinggung sih. Cuman aku berbicara fakta aja. Kok makin jauh. Berbicara fakta aja gitu. Enggak. I'm so sorry. I love you guys so much. Itu namanya bukan bully guys. Itu namanya cara aku mengungkapkan cinta gitu. Tergantung orangnya, lawannya siapa dulu. Kalau ke Nina cara aku menyampaikan rasa cinta aku kan aku ngisengin dia. Kalau ke Trisha cara aku menyampaikan rasa cinta aku manjain dianya. Begitu, jadi beda-beda guys. Ya kan? Ya tergantung aja sih. Enggak, aku ngerti. Oh, kita apa? Kita harus ngecek dulu bagaimana cara aku menyampaikan cinta aku kepada kalian. Lewat ya kayak live gini boleh, lewat VC juga boleh, gitu-gitu. Kenapa tembok kamu nggak digambar Kageyama? Karena aku tidak segitunya sih guys. Kayak ya udah aku suka aja gitu. Akun jahat. Siapa ya? Refleks sawi. Enggak gitu. Anyway, tadi apa sih, ngomongin apa sih? Apa ya itu namanya? Oh, yang ini yang aku seneng tahu guys sebenarnya, yang kemarin yang aku sama Nina yang listen juga kayak banyak yang klik kan. Tapi yang aku bilang itu kemarin kan, tau gak sih yang pas aku bilang pas listen kalau misalnya pas aku ngobrol sama Nina ini pasti ntar bakal ada yang klik bagian ini kan. Tapi beneran yang diklik bagian itu aja kan, aku jadi takut ya. Kocak banget. Tapi udah gak apa-apa. Kalian tetap komen yang baik-baik kok, soalnya jadi kayak aku gak apa-apa. Soalnya Kageyama sama aku sih cocoknya. Aku nggak bilang aku nggak cocok sama Kageyama, tapi karena aku nggak mau, sebenarnya aku tuh nggak suka yang namanya bersaing ya. Jadi nggak apa sih, aku rela ngasih Kageyama buat kamu kalau kamu bisa tanggung jawabnya. Aku nggak apa-apa banget. Ya kan kemarin pembahasan daging semua, I know. Kalau sama aku tuh pembahasannya emang harus kayak gitu guys. Kita harus membahas daging, oke? Okay? Lihat reaksi apa tuh? Ngeliat reaksi aku ngeliat Nina dan Reiji pas pajama. Pas apa? Pas ngebahas soal Monkey itu. Di penasaran episode 3. Kayaknya episode 3 akan santai karena menurut aku tamunya nih seru, tapi nggak yang senina gitu loh, nggak yang gitu. Harusnya ya. Ya aku nggak tahu ya kan, Gen 12 tuh kadang bisa begitu, kadang bisa begini gitu kan. Jadi ya udah deh. Gitu. Iya, aku udah booking bintang tamunya, nanti kalian tinggal nonton aja.
Lebih ganteng Saitama apa Kageyama menurut kamu? Lebih ganteng tapi ya kalau bisa kita lihat dari ininya, kayaknya kalau lebih ganteng-gantengan ini ya deh, apa? Kalau di Haikyuu aku lebih milih Oikawa deh kayaknya. Nggak sih, yang kembar Mia itu kayak juga cakep. Tapi enggak deh, nggak tahu deh. Maksudnya mereka nih tergantung art style-nya. Siapa yang gambar mereka ya bakal kelihatan ganteng gitu. Jadi tergantung art style-nya siapa dulu. Boleh nggak kalau kita buatin cerita untuk dongeng sebelum tidur nanti? Kan mau bikin ceritanya buat nanti aku bacain. Boleh. Ya kan, tergantung art style. Kalau misalnya art style cakep tuh, wow, yang gak cakep pun jadi cakep gitu. Aku gak ikutin One Piece, so sorry guys. Sebenernya pengen, tapi pas ngeliat episode sebanyak itu kayak ini gimana cara ngejarnya ya. Padahal aku tuh dulu sempet yang kayak satu season tuh abis sehari sebenarnya, tapi masanya kan satu season yang aku nonton nih cuman 12 episode gitu kan. Ya itu bisa diselesain sehari lah. Ini kalau misalnya sebegitu banyak gimana? Kan aku juga berpikir. Pengen sih sebenarnya guys. Sehari 2 apps. Hah? Kalau sehari cuma 2 episode selesai kapan? Nggak bisa. Aku tuh kalau misalnya nyelesain anime juga pasti. Kalau aku emang tipe yang ngejar buat namatin satu anime tuh aku biasanya kalau bisa sehari tuh 12 episode. Itu dulu sih. Aku sekarang udah nggak nonton soalnya, jadi ya aku tuh kangen banget sama hal-hal yang kayak dulu aku suka, tau guys. Kayak dulu tuh aku suka banget main game, tapi sekarang aku udah gak suka, gak tau kenapa. Selain karena emang udah gak minat dan aku rasa kayak aku udah nyelesain game ini, itu juga karena aku udah rasanya udah gak punya skill atau kemampuan buat main game lagi. Karena kayak aku kayak banyak update-update barunya aku gak tahu kan soal game itu kan. Jadi kayak aku bingung guys. Kalau boleh kirimnya kemana atau hashtagnya biar kamu tahu. Kalau menurut aku mendingan kirim di DM aja. Kalau emang mau mention, mention aja. Oh kalau mention soalnya aku selalu ngecek sih. Buta map berarti nggak gitu. Kemarin yang soal map kita udah bahas ya di teater. Aku tuh nggak buta map guys, btw. Ya kan, dulu tuh suka itu main game. Sebenernya masih suka guys, aku masih tertarik banget main game. Apalagi kayak waktu itu aku main sama Levi, sama Nina, sama siapa ya satu lagi waktu itu. Emang aku main berberapa? Oh, sama Regi, aku main berempat. Sama mereka aku main game kan. Terus kayak seru sebenarnya. Tapi gak tau sekarang kayak gitu deh. Main Vel. Aku tuh dulu juga main, tapi dulu. Itu pun dulu aku juga kayak yang main ngasal karena aku bukan tipe orang yang bisa main game kan. Emang gak bakat aja sih sejujurnya buat main game, tapi aku penasaran. Jadi kayak dulu aku juga main Vel. Tapi aku dulu juga cuma main beberapa agent dong. Aku gak main yang lain karena aku gak bisa. Lebih suka game yang story atau aku jujur lebih suka yang story karena kayak nyantai gitu loh mainnya. Tapi yang kompetisi juga seru, cuman karena itu kan aku nggak bakat, jadi dua-duanya aku nggak bisa. Ngerti nggak sih? Main yang story kan juga bisa ada level-levelnya juga ya, kita bisa ngedapetin sesuatu dari itunya kan. Ya kan nggak bisa nih, jadi kayak nggak bisa sejago orang-orang lain. Padahal itu cuma game story, tapi tetap aja dijadiin kompetisi gitu loh. Yang game kompetisi juga aku nggak bisa masalahnya, jadi aku bener-bener emang nggak bakat main game. Makanya aku kayak ya udahan deh, gak main lagi game gitu. Main It Takes Two deh. It Takes Two yang kita harus kayak ini kan ya, emang mainnya harus berduaan untuk nyelesain misinya gitu kan. Pengen sih. Aku tuh dulu, maaf guys
Aku tuh dulu punya kayak bukan ini sih, apa ya namanya gitu lah pokoknya ya guys, tahu kan ya, kita tuh kayak mainnya harus ramean. Itu tuh cooking apa ya namanya, nggak tahu apa namanya tuh, jujur aku lupa. Oh iya itu Overcooked ya, aku main juga kan, aku main sama keluarga aku sih sebenarnya. Ya aku suka yang kayak gitu, aku suka main yang kayak bisa berdua, bisa berempat, yang kayak gitu-gitu loh, itu kayak seru banget. Kaget. Ya pokoknya seru banget yang kayak gitu kan. Tapi ya gitu, karena itu bukan game yang kompetisi, jadi menurut aku tuh seru-seru aja. Tapi ya gitu deh. Aku sempat kepikiran buat main FF berempat kan, tapi kayak itu aku bilang aku nggak bakat guys main. Aku tuh dulu main FF guys, sumpah. Aku juga punya panda dulu, aku seneng. Aku tuh dulu free to play tau, aku nggak top up sama sekali. Seingat aku ya, aku nggak top up sama sekali. Aku bener-bener free to play. Aku tuh main FF waktu itu dapat pet bahkan. Oh bener, aku free to play tapi aku dapat pet, jadi aku seneng banget kan. Tapi aku udah nggak main lagi karena akun aku hilang, jadi kayak ya udah. Pokoknya ya udah, takdir aja, takdir berbicara apa, sampai akhirnya aku udah nggak bisa main game-game itu lagi. Takdir skill issue aja. Ya kasihan banget kena hack. Aku sebenarnya emang selalu free to play, tapi nggak tahu semenjak kapan aku kayak sempat nggak free to play lagi. Tapi aku bukan free to play yang kayak abis-abisan top up gitu, enggak. Aku cuman yang kayak top up dikit-dikit, kayak ya yang sedikit banget, yang top up buat 1 bulan ntar dapat terus-terusan, kan tau gak sih yang kayak gitu. Ya yang kayak gitu-gitulah aku top upnya. Nggak berani yang kayak top up sekali banyak yang sampai jutaan, nggak berani, nggak boleh, kocak. Tahu kok aku itu top up soalnya izin. Kocak ya, aku top up waktu itu izin soalnya. Oh top up tuh selalu izin, itu dia aneh kan. Aku juga bingung ngapain aku. Ya udahlah ya, bagus izin. Aku selalu izin soalnya guys. Papa mah diem aja tuh kan, aku bilangin ya kalian jahat nih, ini mengajar yang tidak baik nih. Kalau diajak main sama game gak tuh, sama Gen 12 main. Aku main waktu itu sama Levi sama Nina juga. Top up buat VC aja aku diem sumpah. Kan VC nggak bilang-bilang. Kalian pasti tim yang minta, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Pasti kalian yang type begitu ya. Kalian parah sekali, oi. Masa kayak aku tuh kayak nggak perlu, kalau ditanya satu tiket berapa, jawab 50. Aku nggak tahu ya harus gimana ya. Aku tidak mendukung apa yang kalian lakukan, tapi kayak semoga kalian nggak kena omel ya. Ya kalau emang ya tergantung ya. Emang kalau misalnya emang kalian udah bisa sendiri ya nggak izin kayak harusnya nggak apa-apa. Tapi ada beberapa hal yang tetap harus izin sih menurut aku. Tapi kalau yang kayak gitu emang mungkin nggak harus ya. Udah kebal diomelin ya, tapi kan nggak gitu juga dong. Tenang kok, aku bisa ngatur keuangannya. Oke, kalian lakukan apa yang kalian lakukan, tapi hati-hati aja ya, jangan sampai kenapa-napa kaliannya, aku takut jadinya. Aku bilang kalau ke teater tuh main ke Senayan. Kayaknya kayak udah hafal deh itu maksudnya apa. Emang ke teater kira ketahuan sebenarnya. Jogging, ih parah banget tau, nggak boleh gitu guys. Kalau gitu tunggu 1 atau 2 bulan. Oke, siap, semangat ya. Kalau aku diam berarti ada masalah.
Gimana tuh maksudnya, konteksnya nih apa nih? Yang biasanya nggak diam kah atau gimana? Aku sih biasanya juga kayak gitu sih. Aku kalau misalnya diem tuh biasanya aku lagi ada sesuatu gitu, kayak aku lagi gamut gitu kalau misalnya lagi diem. Tapi emang orang-orang biasa gitu gak sih? Kayak misalnya biasanya mereka kayak ngobrol terus tiba-tiba diem, itu pasti mereka emang lagi kayak capek, merasa lelah, kayak nggak mau gitu loh. Tapi nggak juga sih, aku kadang-kadang doang kayak gitu. Tapi kadang-kadang aku juga kalau misalnya lagi diem tuh kayak lagi mikirin cara bridging gimana. Dan sekarang aku kayak udah ketemu nih cara bridgingnya, jadi ya udah kita langsung aja baca top gifted. Ya udah, nomor 10 ada Kasan XD, temanya Oikawa, maksudnya apa tuh? Terima kasih ya kak. Nomor 9 ada Kak Agasta Pratama, terima kasih banyak kak. Nomor 8 ada Kak Supriyandi Zhou, terima kasih banyak kak. Nomor 7 ada Kak M. Afan, terima kasih banyak kak. Nomor 6 ada Kak Dede Rabbit, terima kasih banyak Kak Sawi. Nomor 5 ada Kak Winanda Titik, terima kasih banyak kak. Nomor 4 ada Kak Zevanya, terima kasih banyak kak. Nomor 3 ada Kak Vanda N, terima kasih banyak kak. Nomor 2 ada Kak Bayo, terima kasih banyak kak. Nomor 1 ada Kak Zeo, terima kasih banyak kak. Aku mau VC tapi malu sama kamu. Gak usah malu, gak perlu malu kalau sama aku, oke? Oke guys, bye, thank you so much. Selamat menikmati ramuannya. Nanti yang nonton Ramune ya, yang berkegiatan, semangat berkegiatannya juga. Jangan lupa makan malam juga, karena aku abis ini mau makan kayaknya. Yaudah, terima kasih guys, bye bye. Aku mau lanjut makan, habis itu aku mau belajar lagi. Bye, thank you.